Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Wahai Pak Presiden Prabowo, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, tolonglah serius habisi para koruptor di Indonesia. Baru saja tersiar kabar, Kejaksaan Agung membongkar korupsi di PT Pertamina. Kerugian negaranya mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Bayangkan, 193,7 triliun rupiah per tahun. Jadi dalam 5 tahun bisa hampir 1.000 triliun rupiah. Ini super duper korupsi namanya. Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka utamanya adalah Rifa Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Rifa ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 petinggi Pertamina lainnya dan sejumlah pemimpin perusahaan swasta. Rifa Sihaan merupakan lulusan Universitas Trisakti tahun 99 untuk program Sarjana Manajemen Ekonomi dan Oklahoma City University, Amerika Serikat untuk gelar Magister Business Administration pada 2002. Dia sudah berkarir selama 16 tahun di Pertamina dan mengisi sejumlah posisi strategis di sana. Beberapa jam sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Rifa menerima penghargaan berupa 12 medali emas program penilaian peringkat kerja perusahaan tahun 2024 dan 61 proper hijau yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi Rifa sama sekali bukan orang main-main. Di foto yang beredar di media, Rifa masih tampak tersenyum lebar walau sudah dinyatakan sebagai koruptor. Dia ini memang bangsat sesungguhnya. Penghasilannya sudah sangat tinggi di Pertamina. Merujuk pada laporan keuangan Pertamina pada 2023, kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci termasuk dewan direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 312 miliar rupiah per tahun. Jadi penghasilan Rifa diperkirakan mencapai 21,8 miliar rupiah per tahun atau 1,8 miliar rupiah per bulan. Besaran kompensasi ini menjadikan posisi direktur utama di Pertamina sebagai salah satu jabatan dengan penghasilan tertinggi di sektor BUMN. Sejumlah petinggi Pertamina lainnya berpenghasilan yang tak jauh di bawah Rifa. Selain gaji fantastis itu, para direksi memperoleh tunjangan perumahan, fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, asuransi purna jabatan, serta bantuan hukum jika diperlukan dalam kapasitas jabatan. Direksi juga berhak menerima tantim atau insentif kinerja yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian laba dan kinerja perusahaan. Jika perusahaan meraih keuntungan dan mencapai target yang ditetapkan, tantim diberikan sebagai tambahan dalam bentuk penghargaan jangka panjang. Jadi rakyat Indonesia sudah memberi rezeki yang sangat-sangat berlimpah pada mereka. Mereka itu kaya raya. Masalahnya mereka ini juga tamak, rakus, dan jahat. Salah satu modus yang dilakukan adalah Pertamina membeli BBM dengan kualitas lebih rendah atau RON 90 lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 dengan harga yang lebih tinggi. Modus ini tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas BBM yang digunakan masyarakat. Selain itu, penyidik menemukan Riza dan kawan-kawan secara sengaja mengatur kebijakan produksi minyak kilang domestik agar berkurang sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal menurut aturan yang berlaku, pasokan minyak mentah dalam negeri harus diutamakan sebelum melakukan impor. Para koruptor ini adalah kumpulan manusia busuk yang menghancurkan Indonesia. Dan harus dicatat, ini bukan satu-satunya kasus mega korupsi yang terjadi di negara kita dalam waktu dekat sebelum ini. Sebelum Pertamina, kita juga diguncang korupsi besar PT Timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Sama biadabnya. Salah satu pelaku yang terkenal adalah Harvey Muiz. Kasusnya menjadi sangat ramai dibicarakan karena Harvey semula hanya divonis 6,5 tahun penjara. Untungnya setelah dicibir kanan kiri atas bawah, hukumannya diperberat menjadi 20 tahun di tingkat banding. Kita harapkan saja Rifa dan kawan-kawan akan memperoleh hukuman yang sama beratnya atau bahkan lebih berat.
Korupsi di Indonesia bisa mencapai tahap menjijikkan seperti sekarang ini antara lain karena pemberantasannya dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Hukuman yang dijatuhkan terasa sangat ringan. Akibatnya tidak ada efek jera. Kita tidak perlu menjatuhkan hukuman mati pada para koruptor seperti di Cina. Tapi masa sih hukuman yang dijatuhkan seperti dalam kasus Harvey terhadap perampokan uang rakyat dalam jumlah raksasa bisa cuma beberapa tahun? Bahkan banyak yang mendapatkan remisi dan bebas lebih cepat. Seperti yang saya baca di Kompas. Pada 2023 misalnya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada sekitar 200 narapidana korupsi ya, bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-78. 16 orang diantaranya langsung bebas. Kemudian pada momen lebaran tahun yang sama sebanyak 271 narapidana kasus korupsi juga mendapat remisi khusus. Tanpa remisi pun hukuman yang diterima koruptor sudah bisa sangat ringan. Indonesia Corruption Watch tahun 2023 mencatat bahwa dari 1.649 putusan perkara korupsi, mayoritas hanya dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman minimum untuk pasal 2 hanya 4 tahun penjara, sedangkan pasal 3 lebih ringan lagi, hanya 1 tahun. Dengan ancaman hukuman seringan itu, korupsi menjadi kejahatan yang berisiko rendah, tapi memiliki keuntungan luar biasa besar. Bahkan jika tertangkap dan dipenjara, seorang koruptor tetap bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman. Seusai lepas dari penjara, para koruptor itu bisa tetap hidup, kaya raya, dan berjaya. Di Indonesia, seorang mantan terpidana korupsi diizinkan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan calon kepala daerah selama telah secara terbuka dan jujur menyatakan kepada publik bahwa mereka adalah mantan terpidana. Dalam kasus Danantara misalnya, ketua tim pakar perusahaan raksasa itu adalah Burhanuddin Abdullah. Dia menjadi sorotan lantaran ia pernah dipenjara 5 tahun karena keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia pada 2008. Jadi tak ada sanksi sosial yang cukup diberikan pada mantan koruptor. DPR pun terlihat tak serius mengeluarkan undang-undang yang bisa menimbulkan efek jera pada koruptor. Misalnya saja, rancangan undang-undang perampasan aset yang dapat menjadi dasar hukum untuk mengembalikan hasil kejahatan korupsi sampai sekarang tidak nampak akan disahkan. Setiap periode, RUU ini masuk dalam program legislasi nasional, tapi tidak pernah benar-benar dibahas hingga disahkan. Pemerintah sebenarnya bisa juga mengatasi kebebalan DPR dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang perampasan aset. Perpu ini akan mempercepat pemulihan aset negara yang hilang dan mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi. Perpu semacam ini memang mensyaratkan adanya klausul kepentingan memaksa. Tapi kini dengan kasus skandal Pertamina dan PT Timah, argumen kepentingan memaksa itu akan nampak masuk akal. Skandal-skandal yang ada menunjukkan adanya kong kali kong antara birokrat, politisi, dan pengusaha dalam mengakali sistem demi kepentingan pribadi. Transparency International sendiri mencatat skor indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan di angka 34 pada tahun 2023, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia 47 dan Singapura 83. Dampak dari maraknya korupsi bukan hanya pada defisit keuangan negara, tapi juga pada kepercayaan investor. Indonesia kan berambisi jadi negara tujuan investasi, tapi bagaimana mungkin para investor percaya pada negara yang sistem hukumnya dapat dibeli? Dalam laporan Bank Dunia, korupsi disebut sebagai salah satu faktor utama yang menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Jika situasi ini terus dibiarkan, jangan heran jika Indonesia semakin terpuruk dalam daftar negara-negara dengan risiko investasi tinggi. Presiden Prabowo sudah berulang kali menunjukkan komitmennya untuk memerangi korupsi. Karena itu, bersama-sama partai pendukungnya, Prabowo bisa bersama-sama melakukan perang melawan korupsi dalam at least 5 tahun pertama pemerintahannya. Sejumlah hal bisa dilakukan. Pertama, mengeluarkan hukuman bagi koruptor harus benar-benar memberi efek jera,
termasuk menyita seluruh aset yang diperoleh dari hasil korupsi dan memastikan mereka tidak bisa lagi mengakses jabatan publik. Kedua, melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, termasuk kalau perlu mengeluarkan Perpu. Ketiga, memperkuat KPK, Kejaksaan, Polri dalam memerangi korupsi. Keempat, menutup semua celah yang memungkinkan praktek korupsi terjadi. Ayo kita perangi, kita habisi korupsi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.